today? I'm fine. Hari ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 23 Mei tahun 2023. Nah, kenapa kalian disatukan? Karena pada hari ini kelas 4 Wellington teachernya sedang berhalangan hadir karena sedang ada keperluan. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, teacher mau tanya dulu ke kelas 4 Calgary. Kelas 4 Calgary, apakah hari ini semuanya hadir? Oh, ada 3 orang yang tidak hadir ya. Ada Mirza, betul. Siapa lagi? Ada Daryl. Satu lagi ada Ska. Selanjutnya kelas 4 Wellington, siapa yang tidak hadir? Agatha. Oke, Agatha yang tidak hadir. Berarti kelas 4 Calgary ada 3 orang. Kelas 4. Selanjutnya untuk memulai kegiatan pembelajaran ini, akan baiknya kita berdoa. Yang Muslim boleh seperti ini tangannya, yang Kristen seperti ini, yang Hindu seperti ini. Kita memulai dipimpin oleh Juan. Silakan Juan dimulai. Friend, let us pray together before we start our lesson. Lord, thank you for this chance. Bless us and our teacher before we start our lesson. Oke, terima kasih Juan, silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan bernyanyi lagu Halo Halo Bandung, akan dipimpin oleh saudara Talula. Silakan, dipersilakan untuk ke depan. Oke, sudah selesai. Terima kasih Talula sudah memimpin bernyanyi. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, untuk kelas 4 Calgary, kita belajar tentang sumber daya alam. Siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Ya, betul. Selanjutnya untuk kelas 4 Wellington, apa yang dimaksud dengan sudut? Ya, kira-kira benda apa sih yang memiliki sudut? Ya, pintar. Oke, lanjut kita akan menginformasikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini untuk kelas Calgary, dengan membaca teks bacaan, kalian mampu memahami sumber daya alam, baik itu kekal, sumber daya yang dapat diperbaharui, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Dan untuk kelas 4 Wellington, setelah kalian mengamati penjelasan dari teacher, kalian dapat mengetahui jenis-jenis sudut dan memahami cara mengukur sudut. Biasanya mengukur sudut menggunakan apa? Iya, betul, menggunakan busur. Selanjutnya tujuannya, setelah kalian membaca teks bacaan, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut dan melakukan pengukuran sudut pada bidang yang datar. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajaran, kalian untuk kelas Calgary, silakan kalian mengamati benda di sekitar kalian, kemudian hubungkan dengan sumber daya alam kekal. Kalau itu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Dan untuk kelas 4 Wellington, ya, kalian boleh membuka buku paket halaman yang tertera pada bab 12 tentang pengukuran sudut. Selanjutnya untuk kelas 4 Calgary, ya teman-teman, kalian akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok ada yang 3 atau 4 orang. Nah, setiap kelompok menuliskan benda-benda yang ada di sekitar kalian, yang termasuk sumber daya alam kekal, dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, nanti dalam satu kelompok ada judul tulis untuk menuliskan tugas dari teacher. Nah, untuk kelas Wellington, kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Nah, apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah perpotongan 2 buah garis. Jadi ada 2 garis yang berpotongan. Nah, sudut itu mempunyai 2 kaki, yang atas dan yang bawah. Ada yang lurus, ada yang lurus ke atas, lurus ke samping, lurus ke atas. Nah, sudut itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama ini namanya sudut apa? Yang mulutnya kecil. Sudut apa? Betul, sudut lancip. Besar derajatnya berapa besar sudutnya? Yaitu di bawah dari 90 derajat.
Nah, yang kedua adalah sudut, apa ini namanya? Betul, sudut siku-siku. Kalau ini sudutnya 90 derajat. Dan yang terakhir adalah yang mulutnya besar, namanya sudut tumpul. Besar sudutnya lebih dari 90 derajat atau di atas 90 derajat. Nah, bagaimana sih mengukur sudut? Caranya, garis lurus itu kan ada ujung. Nah, ujungnya itu kita samakan dengan garis tengah yang ada pada busur, ya, yang ada angka 0 biasanya. Lalu garis yang panjang ke atas, lurus ke atas, ukur dengan yang sebelah atas, ya. Kalau ke kanan berarti dia lihatnya yang sebelah atas. Kalau yang sebelah kiri mengukurnya di sebelah bawah, ya. Begitu caranya. Selanjutnya ada yang perlu ditanyakan, boleh. Ada yang belum mengerti, boleh tanyakan kepada teacher. Siapa yang bisa memberitahu bagaimana cara mengukur sudut menggunakan busur? Ya, silakan Inces ke depan. Ya, pintar. Selanjutnya, setelah melakukan menjelaskan pengukuran sudut untuk kelas Calgary, kalian boleh amati benda yang ada di kelas. Nah, setelah itu kalian boleh buka bukunya di tematik 4I tentang tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali sumber daya alam di Indonesia. Kenapa? Karena yang bisa dimanfaatkan. Karena Indonesia memiliki lahan yang banyak, yang subur, sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang pertama untuk lahan pertanian dan perkebunan. Ternyata banyak sekali daerah yang memiliki sumber daya alam dari pertanian dan perkebunan. Dan yang kedua adalah peternakan. Nah, untuk peternakan ini adalah hewan ternak. Hewan ternak yang dapat dikembangbiakan untuk dimanfaatkan, diperjualbelikan juga. Nah, hewan yang dibudidayakan contohnya kuda, sapi, domba, dan kerbau. Nah, berikut ini ada daerah-daerah yang memang dia penghasil utama dari ternak di Indonesia. Contohnya Sumatera Utara, yaitu hewan ternaknya kerbau dan babi. Bali sapi. Nusa Tenggara Timur ada sapi, kerbau, kuda, dan babi. Nah, selanjutnya kehutanan. Sumber daya hutan yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu kayu dan rotan. Nah, terbanyak ada di Pulau Kalimantan dan Papua. Contohnya di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, jenis kayunya yaitu meranti, keruing, dan agadis, ya. Selanjutnya barang tambang. Barang tambang tergolong ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena barang tambang ini cepat habis bila manusia mengkonsumsinya terus-menerus. Nah, contohnya dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, jenis barang tambangnya yaitu emas, perak, gas alam, minyak bumi. Nah, dari Bangka Belitung contohnya timah. Nah, itulah persebaran sumber daya alam di Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas tabel yang telah kalian kerjakan bersama kelompok. Nah, contoh dari sumber daya alam kekal contohnya apa? Betul, matahari, ya. Kalau contoh sumber daya alam dapat diperbarui contohnya apa, Luis? Iya, betul. Tumbuhan dan hewan. Dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui contohnya apa? Iya, barang tambang. Ada emas, perak, timah. Udah hebat. Nah, selanjutnya teacher akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, secara individual. Teacher akan bagikan, ya. Tolong dibantu untuk oper ke temannya, teman-teman. Nah, kalian kerjakan secara individual. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Nanti teacher akan periksa dan kita akan bahas ulang. Nah, dan untuk kelas 4 Wellington, kalian mengamati benda-benda di sekitar kita nih. Kira-kira benda apa saja sih yang memiliki sudut dan tidak memiliki sudut. Nah, nanti kalian boleh membagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Satu kelompok ada 3 sampai 4 orang. Nanti akan menulis benda yang tidak dapat
benda yang memiliki sudut dan benda yang tidak memiliki sudut. Buat seperti tabel, nanti sebutkan minimal 5 bendanya. Nanti akan ditulis oleh juru tulis setiap kelompoknya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kelas 4 Wellington, kalian akan teacher bagikan soal. Namun sebelumnya, siapa yang mau bertanya tentang materi tadi yang belum memahami? Oke, sudah paham? Bagus. Teacher akan bagikan lembar kerjanya kepada teman-teman. Nanti tolong dikerjakan ya. Ya, untuk kelas 4 Calgary kita akan membahas satu persatu soal yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama, sebutkan 3 jenis sumber daya alam. Ya, sumber daya alam kekal, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Betul. Yang kedua, hasil ternak yang dihasilkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kira-kira apa? Ya, betul. Sapi, kerbau, kuda, dan babi. Nah, 3. Di daerah mana padi dan jagung banyak ditanam? Ya, betul. Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Soal yang keempat, apa saja barang tambang yang dihasilkan oleh Provinsi Nangro Aceh Darussalam? Ya, emas, perak, gas alam, dan minyak bumi. Dan yang terakhir pertanyaannya, mengapa Indonesia menghasilkan berbagai hasil bumi seperti padi, jagung, dan kedelai? Betul, lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas dan tanahnya sangat subur sehingga dapat dimanfaatkan oleh warganya untuk menanam padi, menanam jagung, untuk melakukan budidaya ikan dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kelas 4 Calgary Wellington, kita akan bahas satu persatu soalnya. Yang pertama, besar sudut pengukuran yang ada pada gambar. Berapa sudutnya? Yang ini? Betul, 65 derajat. Good. Yang kedua, boleh perhatikan gambar ini. Nah, ini termasuk sudut apa yang mulutnya kecil? Betul, sudut lancip. Yang ketiga, kita lihat ada berapa sih sudut pada gambar ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 sudut. Lanjut untuk nomor 4 nih. Jika kita mengangkat tangan ke atas dan meluruskan tangan ke samping, berapakah besar sudut yang terbentuk? Iya, betul, 90 derajat. Nah, itu termasuk jenis sudut apa? Iya, siku-siku. Hebat kelas 4 Wellington. Dan yang terakhir, apakah kalian sudah gambar sudutnya? Iya, disuruh gambar sudut dengan besar sudut yang sama. Nama sudutnya A, O, B. Dengan besar sudut boleh pakai sudut lancip, boleh pakai sudut tumpul, silakan. Sudah ya, sudah selesai. Ya, di kegiatan penutup kita akan membuat kesimpulan nih teman-teman. Untuk kelas 4 Calgary, kita buat kesimpulan bahwa sumber daya alam itu terbagi ke dalam 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam dapat diperbaharui, dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Nah, penyebaran sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sumatera sampai Papua. Dan untuk kelas 4 Wellington, kita belajar tentang pengukuran sudut di bab 12, bahwa sudut itu merupakan perpotongan dari 2 garis. Ada berapa sudut? Ada? Iya, ada 3. Ada sudut tumpul, ada sudut siku-siku, dan ada sudut lancip. Pengukurannya menggunakan apa? Iya, menggunakan busur, ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Namun sebelumnya teacher mau memberikan apresiasi kepada anak yang sudah mengerjakan dengan cepat dan tepat. Siapa tadi? Ya, betul. Kepada Juan, kepada Luis, kepada Lula kita akan berikan bintang. Nanti akan diberikan di kelasnya masing-masing, ya. Selanjutnya untuk kelas 4 Wellington kita beri apresiasi. Ya, siapa yang duluan? Betul, Ince, Saskia, dan Haura, dan juga ada Gisela. Nah, kita berikan bintang ya. Di kelas kita nih sudah ada bintangnya. Nanti kita tempel ya teman-teman. Kita tepuk tangan untuk yang mengerjakan dengan cepat dan tepat ya. Selanjutnya kita untuk besoknya kita akan belajar kembali di kelas masing-masing ya teman-teman. Dan sebelum kegiatan berakhir kita akan berdoa.
kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipimpin oleh kelas 4 Wellington, yaitu Jasper. Silakan Jasper. Kita berdoa. Friend, let us pray together before we go home. Lord, thank you for this chance. Bless us and our teacher. We want to go home. Amin. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila teacher ada salah kata dan perbuatan. Kita akan bertemu di hari besok. Say good morning everybody. Bye bye.